masuk dalam kategori daerah-daerah yang tertinggal. Misalnya di Papua, kita tahu total semualah kota dan kabupaten di Papua Barat itu totalnya 42. Di Papua itu ada 22 kabupaten yang dianggap tertinggal, masuk kategori tertinggal dari berbagai indikator. Sementara di Papua Barat ada 8 yang masuk kategori tertinggal. Nah, ini memerlukan percepatan pembangunan. Kalau dengan rentang birokrasi yang panjang, ketertinggalan ini akan tidak terkejar, meskipun diberikan dana otsus. Oleh karena itu perlu ada skenario pemekaran untuk percepat pembangunan. Template yang digunakan adalah Papua Barat. Kita tahu dulu Papua ini dulu jadi satu provinsi, tahun 2008 kemudian lahir Provinsi Papua Barat. Dari berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Barat terjadi percepatan pembangunan. Manokwari, Sorong misalnya. Kita lihat pembangunan yang sangat cepat sekali. Dan daerah yang tertinggal pun yang tadinya jauh tertinggal juga naik kelas. Kira-kira demikian. Nah, oleh karena itu pemekaran karena memang ketersebaran, ketertinggalan, infrastruktur yang sulit dan lain-lain, rentang kendali daerah yang luas harus melewati birokrasi di Jayapura, ini akan sulit. Oleh karena itu, kemudian diajukan skenario pemekaran. Namun, pemekaran ini, paling tidak kami melalui diskusi dengan para tokoh-tokoh, baik formal maupun informal, Papua Selatan, tolong gambar yang rencana pemekaran itu, aspirasinya itu di daerah selatan itu mengendaki tokoh-tokohnya menjadi Papua provinsi sendiri, itu Provinsi Papua Selatan yang meliputi 5 kabupaten, Merauke, Asmat, Mapi, Bopendigul, dan Pegunungan Bintang. Mereka juga sudah menyampaikan aspirasi itu secara resmi pada kami. Kemudian yang di Papua Utara ini, artinya Provinsi Papua Utama, itu ada 9 kabupaten kota. Di slide bisa dilihat, mulai kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirom, Sarmi, Mambramo-Raya, Waropen, Yapen, Biak Numfor. Dari segi adat, kita tahu ada 7 adat besar di sana, kelompok adat. Ini yang di selatan itulah memiliki sudut adat sendiri yang disebut dengan Animha, dan kemudian yang di utara itu ada 2 yang paling utama, yaitu Saireri dengan Mamta, Mambramo dan Tabi, yang memiliki relatif kesamaan dalam adat. Nah, kemudian yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan ini tadinya kita mengendaki satu provinsi, tapi melalui berbagai diskusi yang sangat alot sekali, itu tetap mereka mengendaki ada 2 provinsi karena perbedaan adat, suku dan adat. Di sebagian sebelah kanan itu namanya Pegunungan Tengah, Pegunungan Tengah itu sukunya Lapago, mereka sebut Lapago daerahnya, meliputi 10 kabupaten yang berpusat di Jayawijaya. Mereka sepakat ibu kotanya di Wamena. Kalau yang Animha tadi ibu kotanya di Merauke. Kalau yang di utara tadi yang meliputi 2 suku namanya Saireri dengan Mamta itu tetap di Jayapura. Jadi di Wamena untuk Lapago, Pegunungan Tengah.
Kemudian di sebelah kiri daripada yang warna ungu itu namanya pegunungan tengah bagian barat, itu kelompok suku adat besar ini namanya Mepago. Mereka tidak ingin bergabung dengan Lapago, Lapago pun tidak ingin bergabung dengan Mepago. Itu meliputi 6 kabupaten. Mimika, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiai, dan Deyai. Namun mengenai masalah di mana ibu kotanya, ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara para tokoh. Ada yang menghendaki di Timika, ibu kotanya Kabupaten Mimika, ada yang menghendaki di Paniai, karena ada di sentral di tengah, dan ada juga yang di Nabire di utara. Nah ini jadi kira-kira ada 4 skenario pemekaran yang diinginkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana. Meskipun saya tahu bahwa kelompok-kelompok, mohon maaf, kelompok-kelompok saya sebut kelompok sebelah yang daihat tentu tidak menginginkan adanya pemekaran ini. Ingin semuanya malah jadi satu dengan skenario ya kita semua udah tahu lah arahnya mau kemana. Tapi ini kita juga harus mendengarkan aspirasi tokoh-tokoh resmi dan yang lain-lain yang menghendaki ada pemekaran. Nah kemudian memang di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 pemekaran itu mekanismenya harus ada persetujuan DPRP atau DPRPB dan MRP dan MRPB kalau untuk Papua Barat. Itu memang aturannya sedemikian.